atau Samosir. Memang tarian ini mempunyai makna yang sangat penting buat masyarakat Sumatera Utara khusus suku Batak. Tetapi mungkin tarian yang kita saksikan sekarang itu hanya sebuah pertunjukan kesenian. Tapi sebenarnya di balik sejarahnya tarian ini mengandung mitos yang sangat kental. Maksudnya mitos? Jadi zaman dahulu ceritanya itu ada seorang raja yang kehilangan anaknya di medan perang. Pada suatu saat raja ini sangat rindu akan anaknya sehingga ia meminta seorang pemahat untuk membuatkan boneka menyerupai anaknya. Lalu raja ini meminta juga agar boneka ini dihidupkan dengan menghembuskan roh ke dalam boneka ini sehingga boneka ini bisa bergerak. Kalau saya dengar dari ceritanya yang tadi kamu sampaikan, bisa aja boneka itu digerakkan oleh tangan manusia. Tapi ini akan menjadi menarik sekali karena di mitos kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti penelusuran kami mengenai cerita di balik si Gale-Gale yang ada di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Si Gale-Gale. Dalam bahasa Batak, artinya lemah gemulai. Gambaran inilah yang ditunjukkan patung si Gale-Gale saat meliuk-liuk dan menari. Si Gale-Gale kini telah menjadi salah satu identitas bagi pariwisata masyarakat Batak. Namun, tak lebih, hanyalah sebagai sebuah tarian semata. Sebuah patung yang menari, karena setiap bagian tubuhnya ditarik dengan tali oleh seorang dalang. Ada ibaratnya kalau memang kita apakan untuk kepingin kita untuk bisa menarikan si Gale-Gale, kalau kita memang tertuju sama keinginan kita itu, cuma 3 hari, 4 hari, kita lihat si Gale-Gale ada yang narik, itu pasti bisa kita bikin. Pasti. Kalau ada kemauan. Namun, jika merunut sejarah awal ditarikannya, si Gale-Gale ternyata kental dengan nuansa mistis. Konon, si Gale-Gale menari tanpa bantuan seorang dalang. Patung si Gale-Gale dibuat atas permintaan seorang raja bernama Rahat yang kehilangan anak semata wayangnya, Manggale, karena tewas di medan perang. Dan Manggale itu diutus langsung dari sang raja untuk ikut berperang melawan kerajaan yang menyerang kerajaan Toba. Peperangan pun terjadi dan pada saat berperang sang anak pun meninggal. Karena kehilangan seorang anak lelaki semata wayangnya, sang raja sakit-sakitan hingga tidak juga sembuh, hingga dipanggil berpuluh-puluh tabib untuk menyembuhkan si raja, tapi sang raja juga belum sembuh juga. Lalu dengan inisiatif daripada penasehat raja, mereka mencari seorang pemahat patung terbaik Sumatera Utara untuk membuat sebuah patung yang hampir mirip dengan anak sang raja. Patung tersebut dipahat dan dibuat di sebelah kuburan anak sang raja. Lalu setelah patung itu dipahat, patung tersebut mulai dibuat acara ritual untuk memasukkan roh si anak ke dalam patung. Untuk memanggil arwah putra Raja Manggale, ternyata dibutuhkan ritual khusus. Dalam ritual itulah, masyarakat Batak percaya ada mantra yang dibacakan sehingga bisa menghidupkan patung yang mengenakan kain khas Batak itu. Nah, acara ritual tersebut mungkin menggunakan berbagai macam tradisi jampi-jampi atau berbagai macam doa-doa yang mereka sampaikan untuk memasukkan si roh tersebut ke dalam patung. Nah, setelah roh tersebut masuk ke dalam patung, patung tersebut dibawa daripada kuburan ke kerajaan oleh para penasehat dan tabib-tabib tersebut. Ketika patung tersebut sampai di kerajaan, patung tersebut secara sendirinya menari.
Sayangnya, tidak ada catatan sejarah yang menceritakan mitos mengenai Raja Manggale dan patung si Gale-Gale. Namun, hingga kini, masyarakat Batak umumnya tahu dengan pasti bagaimana legenda si Gale-Gale masih tetap hidup. Tarian itu tercipta dari satu kisah yang berkembang di masyarakat Batak, khususnya di Toba. Karena berkembang dari cerita itu ada semacam unsur mistis ataupun yang boleh dikatakan yang unsur klinik. Kenapa? Karena tarian si Gale-Gale itu tercipta dari kisahnya anak raja yang meninggal karena sesuatu sebab. Nah, karena raja itu mungkin begitu mencintai anaknya, maka diciptakanlah patung yang menyerupai anaknya. Nuansa mistis si Gale-Gale ternyata tak hanya ditunjukkan saat patung menari. Namun proses pembuatannya pun tak kalah berbau magis. Untuk membuat sebuah patung si Gale-Gale, bahkan tidak diperkenankan hanya dipahat oleh satu orang saja. Karena jika tidak, nyawa si pembuatnya lah yang akan menjadi taruhannya. Kalau bikin satu si Gale-Gale itu, tidak bisa satu orang menyelesaikan semua dari mulai kepala sampai organ tubuh seluruhnya. Harus ada dari teman pemahat kita. Istilahnya satu. Tidak bisa dari kita semua, kita sebagai pemahat tidak bisa seluruhnya kita yang kerjain. Karena ya memang, terus terang memang ada efeknya. Antara lain, selesai patung dikerjakan, kalau memang kita sendiri yang mengerjakan seluruh sampai selesainya si Gale-Gale, ada akibat musibahnya. Salah satunya, kita sebagai pemahat bisa kehilangan nyawa. Nah, nanti mungkin roh kita bisa berpindah jadi sama patung. Kayu sebagai bahan utama pembuat si Gale-Gale pun bukanlah kayu sembarangan. Hanya jenis kayu pilihanlah yang dapat digunakan untuk membuat si Gale-Gale. Kayu yang dibutuhkan untuk bikin si Gale-Gale itu tidak bisa satu kayu, dua jenis kayu. Memang itu ada istiadat opung kita dulu. Nah, kepalanya itu terbuat dari kayu hariara. Hariara ya. Dan anggota tubuh, tangan sampai dengan kaki itu terbuat dari pohon nangka. Seperti rumah Batak. Itu tidak bisa dari satu kayu semua. Pasti salah satu mengenai tiang lah dulu. Tiang rumah Batak itu bisa jujur semua. Kayu juhar semua. Tapi satu itu harus dibikin pohon nangka. Terbuat dari pohon nangka. Satu tiang. Itu paling sudut sebelah kanan. Jadi memang itu nasihat dari petua-petua kita dulu. Di samping kaya akan nilai magis, si Gale-Gale sebenarnya juga menyimpan banyak pesan moral di dalamnya. Pesan moral di balik si Gale-Gale hingga kini masih hidup dan senantiasa diwariskan masyarakat Batak. Kalau sejarahnya ini mungkin sekitar 1800-an, mungkin 1880 atau 1890, karena itu bisa kita lihat daripada kegelaran yang pernah dibuatnya pertunjukan si Gale-Gale di Museum Simalungun tahun 1932, masih ada dokumentasinya.